Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Alhamdulillah ketemu lagi ya, Ibu. Senyum-senyum ini berarti suasana hatinya tentu fresh ini, Ibu. Ya, Kalau ketemu alhamdulillah. suami. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini apa nih Ibu nih ya yang mau kita bicarakan? Yang kita bicarakan yaitu terkait dengan bagaimana cara menghadapi anak-anak siswa saya yang sepertinya itu termasuk anak ini yang hiperaktif, Pak. Oke. Berarti kita mau bicara tentang anak hiperaktif ya, Ibu nih. Iya, seperti Iya. itu mungkin bisa sudah dikategorikan yang seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Nah, nanti apa yang Ibu Nia harapkan di akhir pembicaraan kita yang bisa Ibu Nia dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya ingin dapatkan yaitu pencerahan apakah tindakan-tindakan yang saya ambil itu benar atau salah atas permasalahan yang saya alami ini. Oke, baik. Eh, jadi Ibu Nia ingin mendapatkan ya Ya, apa saja pencerahan. solusinya dari Iya, permasalahan ketika anak yang hiperaktif itu gimana? Oke, baik. Sekarang menurut Ibu Nia nih, sejauh mana nih Ibu Nia memahami bagaimana nih maksud dengan anak hiperaktif itu, Ibu? kalau pemahaman saya tentang hiperaktif ya Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Yang saya tanyakan, pemahaman Ibu Nia terkait anak hiperaktif itu sejauh mana? Apa yang Ibu Nia pahami anak hiperaktif itu Iya. seperti apa? Ya, yang setahu saya anak-anak hiperaktif ini, anaknya ini tidak suka diam, sering Hmm. bergerak, sering mengusik teman, Hmm. itu. Oke. Ya, Berarti anaknya tidak mau diam ya Ibu dalam kelas, iya. bergerak terus. Nah sekarang kalau idealnya kalau menurut Ibu, siswa dalam kelas itu seperti apa yang Ibu Nia inginkan? Yang idealnya itu ya tetap ketika proses pembelajaran anak-anak itu ya berada di dalam kelas ya Hmm. sampai jam yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Akan tetapi anak saya yang satu ini tidak seperti itu. 10 menit dia sudah bergerak, jalan lagi seperti itu. Oke. Oh iya. Berarti anaknya memang tidak mau diam Ibu Nia ya? Iya, iya. Iya. Ya selama waktu pembelajaran Ibu nih ya dari pagi sampai siang hari sehingga pulang anak-anak itu, sejauh mana tingkat hiperaktif anak ini? Dari skala 1 sampai 10, sejauh mana kalau Ibu Nia bisa ukur ke tingkat keaktifan anak didik Ibu ini? Tingkat keaktifannya ya eh, berada di level 6 barangkali. 6 ya. Iya, Berarti anaknya mungkin tidak sampai melakukan yang membahayakan ya Ibu. iya, iya. Tidak. Masih tingkat normal Iya, tetapi sangat-sangat bergerak terus dalam kelas. iya. Begitu ya. Oh, baik. Eh, baik Ibu, sekarang pertanyaan saya kalau setelah Ibu melihat anak itu dia aktif dalam kelas, hal-hal apa saja ini yang sudah Ibu Nia lakukan dalam kelas? Yang Ibu Nia Se- lakukan pada anak ini dalam kelas? Nah, sejauh ini Pak yang saya lakukan di dalam kelas, saya coba dia memisahkan anak tersebut dengan siswa lain. Kita mengatur jarak. Seperti itu Pak yang saya lakukan. Iya, Oke. Nah, sekarang Ibu coba mengatur jarak dengan anak itu dalam kelas. iya. Lantas bagaimana respon anak itu ketika Ibu meminta dia untuk mengatur jaraknya dengan teman-temannya? Awal-awalnya dia sepertinya stres seperti itu. Iya, Hmm, tapi daripada dia merugikan yang lainnya, iya. mendingan ya berarti saya tempat duduknya saya atur dekat posisi saya. Oh, begitu ya. Iya, Baik. begitu. Posisinya berarti lebih didekatkan ke Ibu. Lebih dekat, iya. Tidak Iya. supaya Respon saya Ibu bisa. ketika iya. Tapi bagaimana respon Ibu Nia terhadap anak itu ketika dia tidak nyaman dengan posisi duduknya? Ya, saya ajak dia ngomong. Saya ajak dia Mhm. bicara. Berarti saya berikan apa namanya satu kesibukan.
Iya. Iya, satu kesibukan Oke. biasa saya bawa pensil pensil warna, kertas-kertas itu yang warna-warni, Pak. Nah, Iya coba iya. iya, saya berikan kesibukan dia, begitu. Oke, baik. Berarti Ibu sudah coba berikan dia kesibukan yang memberikan kertas warna-warni, Iya. sehingga respon bisa menjadi lebih baik anak ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu Nia, pernahkah Ibu Nia ini sejauh mana Ibu Nia memahami pendidikan terhadap anak-anak yang hiperaktif? Atau biasa ada juga yang mengatakan, mungkin slow learner, seperti itu? Kalau sejauh ini saya belum terlalu apa namanya, mendalami ilmu itu, pengetahuan tentang itu, Pak. Karena memang Iya. saya belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, tidak pernah Mhm. mengikuti pelatihan dengan topik bagaimana Iya. cara menghadapi anak yang hiperaktif. Tidak, saya hanya Iya. melihat saja referensi di YouTube, bertanya sama rekan kerja. Oke. Oke. Nah, sekarang Ibu, tindakan Ibu selama ini terhadap anak yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu dengan rekan-rekan kerja Ibu saat Ibu melihat anak yang hiperaktif ini, langkah-langkah seperti apa yang sudah Ibu lakukan dengan teman-teman atau rekan-rekan kerja Ibu untuk menghadapi pendidikan terhadap anak-anak yang hiperaktif seperti yang Ibu sampaikan barusan? Kami dalam hal ini mencari solusi yaitu dengan cara uh, mencari informasi tentang anak Oke. ini, ya, supaya barangkali seperti apa di rumahnya, mungkin kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, insya Allah saya bisa uh, Oke. memberikan sedikit begitu ya. Mhm. Oke, Iya. berarti Ibu cari informasi ya? Iya. Nah, sekarang Ibu, kalau informasinya bagaimana bentuk caranya Ibu mencari informasi itu? Bertanya sama apa kerabatnya dan langsung sama Mhm. orang tuanya. Memang anak tersebut mereka kan bersaudara itu ada 5 Oke. laki-laki semuanya. Iya. Mhm, berarti banyak ya Ibu berkeluarga, banyak saudaranya ya karena 5 Iya iya orang? iya, mungkin itu Iya. kan dalam. Lantas Ibu bagaimana respon mereka ketika Ibu Nia bertanya ke mereka? Apa respon dari keluarganya? Kalau respon dari keluarganya, ibunya, Mhm. beliau juga apa namanya membenarkan. Memang anak Mhm. saya sudah seperti itu. Andaikan ini memang dekat dengan rumah sakit, mungkin mereka punya apa namanya kelebihan. Dia bilang Mhm. begini, pakai Mhm. bahasa kami, bilang, mau Iya iya iya. diberikan barangkali apa yang kelebihan dia bilang. Seperti itu. Oke, berarti orang tuanya juga, Iya, dia menyadari ya mengerti Ibu si bahwa anak ini. Iya, anaknya ini memang butuh bimbingan lagi. iya. Iya, orang tuanya dua-duanya maksudnya yang Ibu sudah tanyakan dua-duanya ke ayah dan ibunya, dalam proses ini apakah Ibu sudah bertanya ke seluruh anggota keluarganya, kepada satu pihak saja atau bagaimana Ibu? Ke kerabatnya, tapi kalau bapaknya belum sempat saya bertanya langsung sama bapaknya, hanya saja sama ibunya. Iya, selain kepada orang tua, apakah ada, tempat lain yang Ibu mencarikan informasi terkait latar belakang anak ini? Iya ada sih tetangga-tetangganya, saya menanyakan bagaimana dia, mencari tahu dia bagaimana di dalam rumah, apakah dia ini sering mendapat kekerasan dari orang tuanya. Cuma, Mhm. sedikit informasi saya dapat, katanya bapaknya itu memang tidak bisa salah sedikit memukul. Oh, iya, Iya, aduh kasihan. memukul. Iya iya Oke, iya. berarti, anak ini bisa jadi memiliki dampak ya Ibu dari, pengaruh faktor lingkungan Iya keluarganya. iya. Oke, nah sekarang, ketika Ibu dapatkan informasi seperti itu, eee, apakah Ibu Nia sudah apakah Ibu Nia, eee, sudah mencoba menemukan cara, apa yang akan Ibu Nia lakukan terhadap anak ini? Iya, Langkah-langkah apa Ibu Nia rencanakan untuk anak ini? langkah-langkah saya ke depan yang akan saya lakukan, yang Mmm. pertama, saya selalu kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan orang tuanya, saya minta nomornya, dan akan saya menghubungi beliau ketika ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak juga di luar batas ya Pak, Iya iya sedikit iya. ya, Mhm. saya akan telepon orang tuanya biar orang tuanya Mhm. mungkin bisa bisa melihat langsung dan
efek Oke. dampak yang dia Mhm. buat. Iya, Pak. Berarti Ibu mau kerjasama ya berarti dengan Iya, Kepsek, kepala sekolahnya, iya. dengan pimpinannya Ibu untuk anak ini, kemudian Ibu juga akan membuka kerjasama dengan orang tuanya. Pertanyaan saya sebelum ini bagaimana pola Ibu ketika kerjasama di Diulang, Pak. sekolah? Bisa Saya diulang? tanyakan, jika selama ini sebelum permasalahan dengan anak hiperaktif yang Ibu temukan pada hari ini, sebelum pada masalah-masalah sebelumnya, bagaimanakah kerjasama Ibu dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah Ibu? Kalau kerjasama kami itu sungguh luar biasa. Ini selama ini Oke. dengan orang tuanya Mhm, juga, sehingga kemarin mhm, pada saat kenaikan kelas, ini mhm. anak kan jarang masuk kelas, sehingga dia ketinggalan mata pelajaran. Membaca pun dia belum belum bisa, hanya mengenal huruf. Oke. Iya, itu. Oh iya. Iya, iya. Oh, pada Jadi saat kita anak ini ya, saya coba simpulkan kembali. Pada saat anak ini ketinggalan kelas, apa yang Ibu lakukan atau teman Ibu lakukan saat itu? Eee, ini anak, kemarin kan dibilang orang tuanya sendiri yang bilang "Tidak Mhm. usah kasih naik kelas," karena memang dia belum tahu membaca. Padahal Oke, setelah mhm. saya telusuri, anak tersebut bisa membaca kalau memang kita Iya, betul-betul ya luar dampingi. biasa ya. Oke, berarti orang tuanya juga sudah menyampaikan ya Ibu untuk Iya, ditahan dulu, tapi ternyata bisa maksimal juga untuk dinaikkan kelas di kelas iya, 2. Baik, eee, kalau dengan selain dengan kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan orang tua, apalagi nih bisa kira-kira yang mampu Ibu nih lakukan di dalam kelas, supaya bisa membuat anak ini hiperaktifnya menjadi ke arah yang positif? iya, mungkin saya lebih meningkatkan lagi bagaimana metode saya di dalam kelas, Mhm, ya. Mungkin mhm. lebih gaya belajarnya yang harus saya perhatikan, utamanya saya juga bagaimana cara, agar supaya anak-anak menjadi tertarik, Oke, betah di ya. kelas, ya insya Mhm. Allah saya bisa, lebih meningkatkan, cara mengajar saya yang jauh menyenangkan dan Iya, oke. Berarti lebih kepada, peningkatan kualitas untuk memahami gaya belajar ya, Ibu, nih, ya? iya, mhm, Oke, kalau untuk meningkatkan kualitas gaya belajar itu, ada tidak yang bisa membantu Ibu? Siapa saja nih yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kualitas gaya belajar Ibu? Atau langkah-langkah apa saja bisa Ibu nih lakukan? Untuk meningkatkan ya, saya, banyak Mmm, bertanya, bergabung oke. di komunitas belajar di KKG. Saya Mhm, biasa juga kalau pengawas datang ke sekolah, saya biasa curhat sama beliau. Iya, oke. Baik, Ibu berarti Ibu cukup dekat ya dengan pengawasnya, Ibu berarti sering bertanya dengan iya, pengawas. alhamdulillah alhamdulillah, ya Iya. Oke, berarti tadi Ibu sudah kerja sama dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan pengawasnya nih. Aduh, Ibu nih ya, kayaknya iya, waktu kita ini sudah tidak lama lagi nih, tinggal iya, Pak. 2 sampai 3 menit. Oke, nah sekarang, eee, apa nih hasil dari kesimpulan kita nih, Ibu nih ya, setelah kita diskusi sekitar 13 menit barusan ini, apa yang Ibu nih dapatkan dari hasil diskusi kita? Ya, setelah diskusi ini saya dapatkan, pencerahan, insya Allah ke Mhm, depannya saya jauh lebih meningkatkan, eee eee bagaimana saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya yang mhm. jauh lebih menarik, bisa membuat anak-anak saya betah, dan kemudian saya akan meningkatkan kerjasama dengan kepala sekolah, orang tua siswa, ya dengan rekan-rekan guru, saya akan Mhm. lebih tingkatkan dengan yang utamanya peningkatan ini, kompetensi saya sebagai guru, saya akan lebih dan tidak akan pernah berhenti sampai di sini, Pak. Saya akan terus Oke. belajar, iya. Berarti Ibu Nia ini mau meningkatkan kompetensinya Ibu ya, berarti dimulai dari Iya, kerjasama dulu dengan kepala iya, sekolah, dengan teman-teman, termasuk juga kemampuan Ibu untuk memahami anak-anak yang hiperaktif, gaya belajarnya ya Ibu mau tingkatkan. iya. Iya, sekarang, kalau untuk kerjasama dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan, eee, teman-teman itu, yang mana lebih dulu Ibu lakukan nih? Yang Ibu mau lebih utamakan terlebih dahulu? Ya kerjasama dengan warga sekolah dulu. Kerjasama Iya, dengan warga sekolah ya, iya, Ibu berarti yang jadi prioritas Ibu Nia ini adalah Ibu akan mengoptimalkan kerjasama Ibu dengan, rekan-rekan guru sesama iya, warga sekolah. berkolaborasi kami di sekolah, iya. Oke, Betul. berkolaborasi dengan, sesama rekan sekolah.
Kalau waktunya Iya. Ibu, kira-kira kapan nih? Berapa lama Heeh. waktu Ibunya butuhkan? Insya Allah 1 bulan ke depan saya Iya. bisa beradaptasi dengan anak ini. Iya. Oke, baik. Dari 1 bulan ya? solusi-solusi. Iya. Iya, aduh Ibu nih ya, sayang sekali waktunya kemungkinan sudah habis nih Ibu nih ya. Sudah 15 Iya. menit, 15 detik di stopwatch saya. Oke, Iya, terima nanti kasih Pak Pak. iya, insyaallah, ke depannya kita lihat progresnya Ibu, setelah nanti perkembangan setelah Ibu lakukan hal-hal tadi yang sudah Ibu Nia sampaikan, nanti ya bisa kita buat lagi waktu coaching-nya, supaya Iya, bisa insya Allah. kita lanjutkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.